Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Srina Putri Sophia dengan NIM 22109132004046. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi di PAT. Oke, pertama-tama kita ke bagian toraks terlebih dahulu, dan ini merupakan kenampakan anteriornya. Jadi pertama kita ke bagian osternum terlebih dahulu. Di osternum sendiri itu ada, bentar. Nah, di sini ada incisura jugularis, kemudian di sini ada os manubrium, lalu di sini ada angularis, dan ini merupakan korpus dari osternum. Lalu di sini ada processus sigmoideus. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya os clavicula. Lalu kita beralih ke os scapula. Di os scapula sendiri itu terdiri dari di sini ada acromion, terus di sini ada processus coracoideus, terus di sini ada cavitas glenoidalis. Lalu di sini ada kolumnya. Di sini ada incisura. Lalu di sini ada fossa subscapularis. Nah, untuk ini sudah ada nomornya. Untuk nomor 1 sampai 7 itu merupakan true ribs atau costae verae. Sedangkan untuk nomor 8 sampai 12 itu merupakan false ribs atau costae spuriae. Lalu kita beralih ke uh, penampakan posteriornya. Untuk penampakan posteriornya sendiri bisa dilihat di sini bahwa dia tersusun dari, pertama dari costanya sendiri itu tersusun dari caput, kolum, terus tuberculum, angulus, dan juga corpus. Lalu di bagian sini ada clavicula, os clavicula. Lalu di sini merupakan fossa supraspinata, dan di sini ada spina. Lalu ada fossa infraspinata yang merupakan komponen dari scapula. Lalu seperti kenampakan anterior, di posterior pun untuk yang nomor 1 sampai 7 itu merupakan costa verae. Untuk nomor 8 sampai 12 merupakan itu merupakan costa spurae. Kita beralih ke bagian otot-otot atau muskulusnya. Untuk bagian anterior sendiri dari toraks itu tersusun atas otot-otot. Yang pertama ada otot musculus pectoralis major, kemudian di sini ada sedikit musculus trapezius. Terus ini merupakan musculus sternocleidomastoideus. Lalu di sini ada musculus sternohyoideus. Terus di sini ada musculus omohyoideus. Nah, lalu untuk di bagian sini itu ada musculus pectoralis minor, dan ini ada musculus serratus anterior, dan ini merupakan musculus eksternal intercostalis. Lalu em,
Di sini ada musculus deltoideus. Nah, lalu di sini ada musculus transversus thoracis. Terus lalu di sini ada musculus internal intercostalis. Terus di sini ada musculus innermost intercostalis. Setelah itu kita berlanjut ke bagian posteriornya. Baik, ini merupakan bagian posterior untuk otot-otot dari bagian torak. Jadi, seperti yang ada di gambar, itu terdiri dari di sini ada yang paling besar yaitu otot trapezius. Terus di sini ada musculus serratus posterior superior. Terus di sini ada musculus rhomboid minor. Kemudian di sini ada musculus levator scapulae. Lalu di sini ada musculus serratus posterior inferior. Dan di sini merupakan musculus rhomboid mayor. Dan di sini juga ada otot yang besar yaitu musculus latissimus dorsi. Nah, untuk yang ini ada bagian kecil yaitu musculus teres minor dan ini merupakan musculus teres mayor. Oke, baik. Setelah itu, baik, ini untuk yang lebih jelasnya lagi. Jadi di sini untuk musculus pectoralis major itu tuh dia terdiri dari musculus clavicular head, terus ada sternocostal dan juga tersusun dari abdominal part. Nah, atau biasa disebut eh, pars clavicula, pars sternocostalis, dan juga pars abdominalis. Dan sini juga ada musculus trapezius. Di sini ada eh di sini ada musculus omoideus. Terus di sini ada musculus sternocleidomastoideus. Lalu di sini ada musculus bicep brachii yang terdiri dari corpus longum dan juga caput longum dan juga caput brevnya. Lalu di sini ada musculus latissimus dorsi dan juga di sini ada musculus serratus anterior dan ini ada musculus deltoid. Itu untuk nampakkan anteriornya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bagian ekstremitas bagian atas, yaitu di bagian lengan. Itu ini untuk kenapakan anteriornya terdiri dari eh, musculus deltoideus. Lalu di sini ada musculus coraca cobrachialis. Lalu di sini ada musculus bicep brachii yang terdiri dari kaput brev dan juga kaput longomnya. Terus di sini ada musculus brachialis. Lalu di sini ada em, musculus brachialis. Lalu di sini ada musculus bicep brachii dan juga eh, di sini ada musculus brachioradialis. Lalu di sini ada musculus pronator teres.
Lalu eh, lalu ini ada musculus flexor digitorum profundus. Ini ada musculus flexor carpi ulnaris. Lalu di bagian sini ada musculus flexor digitorum superficialis yang terdiri dari kaput radial dan juga kaput humeronarnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini merupakan kenampakan anterior dan juga posteriornya. Di sini ada musculus brachialis, di sini ada musculus brachioradialis, dan di sini ada pronator teres musculus. Terus di sini ada musculus flexor digitorum profundus. Lalu di sini ada musculus flexor digitorum superficialis. Lalu di sini ada eh, musculus extensor pollicis brevis. Lalu di sini ada musculus extensor indicis. Lalu di sini ada musculus brachioradialis. Di sini ada musculus bicep brachii dan juga musculus supinator. Lalu di sini ada musculus pollicis longus. Di sini ada musculus pronator teres dan ini ada musculus extensor carpi ulnaris. Lalu di sini ada musculus extensor pollicis longus. Oke, baik. Di sini juga ada eh tricep brachii mah. Di sini ada musculus tricep brachii. Untuk bagian tangan atau jari-jarinya di sini terdiri dari musculus abductor pollicis longus. Lalu di bagian sini terdiri dari musculus flexor carpi ulnaris terdiri. Lalu bagian sini terdiri dari musculus extensor carpi ulnaris. Lalu di bagian sininya untuk di jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan juga jari kelingking itu untuk di bagian sela-selanya terdiri dari musculus flexor digitorum superficialis. Lalu untuk di bagian ujung-ujungnya itu terdiri dari musculus flexor digitorum profundus. Nah, untuk di jari, di ibu jari atau jari jempol itu terdiri dari eh, musculus flexor pollicis longus. Baik, lalu kita ke bagian posterior ya. Ini untuk bagian posterior. Di bagian posterior itu terdiri dari extensor. Yang pertama di sini ada ini merupakan extensor carpi extensor carpi radialis longus. Ini terdiri dari musculus brachioradialis, lalu bagian ini terdiri dari musculus extensor carpi radialis brevis. Lalu di bagian sini terdiri dari musculus extensor carpi ulnaris. Lalu di bagian sini terdiri dari musculus abductor pollicis longus, sama seperti bagian anteriornya. Lalu eh, untuk bagian sini terdiri dari extensor digiti minimi, musculus extensor digiti minimi. Lalu untuk di bagian
jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu terdiri dari ekstensor digitorum. Untuk di bagian jari telunjuk itu juga terdiri dari musculus extensor indicis dan juga sisanya itu terdiri dari musculus extensor digitorum untuk bagian lateral bands-nya. Ya baik, ini kemudian ini adalah merupakan os scapulanya dan ini merupakan os claviculanya yang kemudian di sini ada ak- akromion, lalu di sini ada angulus acromialis, lalu di bagian sini merupakan humerusnya. Lalu ini merupakan tuberositas deltoideanya. Lalu untuk bagian sini ada eh, sulcus intertubercularis dan juga ada crista tubercularis major sama crista tubercularis minor. Lalu di sini untuk bagian sini itu adalah cavitas glenoidalis dan juga ini merupakan kaput humerinya. Merupakan kenampakan dari posterior dan juga anteriornya dari tulang ekstremitas. Di sini tadi ada merupakan bagian humerusnya dan ini. Oke, baik. Jadi di sini merupakan bagian humerusnya, lalu ini merupakan bagian radius dan juga ini ulnarnya dan ini merupakan kaput humeri atau kaput humerus. Ini untuk yang bagian radius dan juga ulnar yang terdiri dari fasia anterior, terus di sini ada margo anteriornya. Lalu di sini ada margo interosseus, yang merupakan membran interosseusnya. Lalu di sini ada merupakan kaput radii, terus di sini ada kolom radii, terus ini ada eh, tuberositas radii. Nah, untuk bagian ulnar sendiri itu terdiri dari ini olecranon. Lalu ini merupakan incisura trochlearis. Lalu di sini ada processus eh, coronideus. Lalu di sini ada incisura radialis dan ini merupakan tuberositas ulnae. Di sini juga ada namanya chorda obliqua. Ini merupakan ulnanya. Nah, kemudian di sini ada os trapez di sini ada os trapezoideum, di sini ada os trapezium. Lalu di bagian yang besar ini merupakan os capitatum, lalu ini merupakan os capoideum. Lalu di sini ada os homatum. Lalu di sini ada os pisiform. Di sini ada os triquetrum. Lalu di sini ada os lunatum. Ini merupakan bagian metacarpal bones. Ini juga sama seperti yang tadi. Nah,
Lalu ini merupakan ligamentum-ligamentumnya yang merekatkannya itu ada ligamentum short radioluna, terus ada ligamentum palmar, lalu ada ligamentum ulna lunat, terus ada ligamentum ulnocapitae. Bisa dilihat di sini ada juga ligamentum scapotrapezio-trapezoid. Lalu ada ligamentum radioscapocapitae. Lalu ada yang panjang yaitu ligamentum radiolunate longus. Baik, untuk selanjutnya itu kita ke anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan juga membri inferioris. Untuk pertama-tama kita ke bagian abdominal terlebih dahulu. Bisa kita lihat untuk abdominal atau bagian perut ini tersusun dari ada musculus serratus anterior, kemudian ada musculus latissimus dorsi, lalu untuk uh, musculus external abdominal oblique itu terdiri dari pars musculus dan juga pars aponeurotic. Nah, terus di bagian sini ada spina iliaca anterior superior, lalu di bagian sini ada musculus cremaster origolateral, lalu untuk di bagian sininya itu ada musculus pectoralis major, lalu di sini ada musculus rectus abdominis. Di sini ada musculus external abdominis oblique. Lalu di sini ada musculus obliquus internus abdominis. Lalu di sini ada ligamentum, ada alpenoris musculi obliqui externi abdominis. Lalu di sini ada musculus obliquus externus abdominis. Lalu sini ada musculus rectus abdominis dan di sini ada musculus transversus abdominis. Di sini ada musculus obliquus internus abdominis. Lalu di bagian sini ada musculus transversus abdominis. Untuk bagian ini juga terdiri dari fascia transversal, terus ada fascia ekstraperitoneal, kemudian ada juga ligamentum medial umbilikal, serta ada rectus anterior. Lalu kita ke bagian pelvis. Di bagian pelvis sendiri itu terdiri dari pertama adalah crista iliaca. Kemudian di sini ada namanya ala osis ili. Kemudian di sini ada incisura ischiadica mayor. Lalu di sini ada linea arcuata. Kemudian di bagian sini ada yang bagian tajamnya itu namanya incisura ischiadica minor. Lalu
eh, di bagian sini ada namanya pectrum oasis pubis. Lalu di sini lalu di sini ada simpisis pubis. Lalu ini merupakan eh, oke, lalu ini merupakan os koksigis. Lalu ini merupakan os sakrumnya. Dan ini merupakan ligamentum anterior longitudinal. Ini ligamentum iliolumbar. Kemudian di sini ada ligamentum anterior sacroiliaca. Lalu untuk di bagian sini itu ada susunan dari crista iliaca, yaitu ada labium internum, kemudian ada linea intermedia, lalu ada labium externum, lalu di sini ada yang namanya tuberculum iliacum yang merupakan susunan dari crista iliaca. Setelah itu di bagian ujung sini itu namanya adalah spina iliaca anterior superior. Lalu di bagian sininya itu namanya spina iliaca anterior inferior. Kemudian di bagian sini namanya adalah eminentia iliopubic. Setelah itu untuk di bagian sini itu namanya adalah ramus superior oasis pubis. Kemudian ini namanya adalah foramen obturatum. Kemudian untuk bagian ini itu disebut tuberculum pubicum. Stop. Baik, untuk selanjutnya di sini ada musculus iliacus, kemudian di sini ada musculus periformis. Baik, ini ada musculus iliacus. Di sini ada musculus iliacus. Kemudian di bagian sini ada tertutup. Ini merupakan musculus piriformis yang tertutup ini. Kemudian di sini ada tendon yang tertutup. Itu namanya adalah tendon dari musculus psoas minor tendon. Kemudian di bagian sini itu ada musculus quadratus lumborum. Setelah itu di bagian sini itu namanya adalah musculus psoas minor dan ini adalah musculus psoas mayor. Setelah itu di sini ada musculus transversus abdominis. Lalu di bagian sini ada namanya musculus coccygeus. Terus kemudian di sini ada yang namanya ligamentum lig, ligamen. Oh ya, di sini namanya adalah ligamentum aquartum lateral. Kemudian untuk ini di sini ada musculus obliquus externus abdominis. Kemudian di bagian sini ada latissimus dorsi.
Lalu ini merupakan musculus trapezius. Lalu ini musculus trapezius. Lalu ini merupakan musculus rhomboideus, musculus rhomboideus mayor. Lalu di bagian sini ada musculus gluteus maximus. Lalu ini ada musculus gluteus medium. Nah, lalu ini sama seperti yang tadi, kalau misalkan di bagian sini ada Krista iliaca, terus sini ada ala costi, terus di sini ada spina ischiadica, kemudian di sini ada promotorus, kemudian di sini ada tuberculum pubicum, kemudian di sini ada simpisis pubis, di sini ada tuberculum ischiadicum, terus di sini ada tensinor minor, terus di sini ada arcus pubis, kemudian di sini ada ligamentum arcuatum pubis, di sini ada os coccygeus, dan ini merupakan os sacrum. Nah, ini merupakan bagian dari gluteus maximus, atau bagian dari eh, ada superficial dissectionnya yang terdiri dari musculus gluteus maximus, kemudian ada musculus gluteal aponeurosis over gluteus medium. Kemudian di sini ada musculus gracilis, musculus semitendinosus, lalu di sini ada musculus adductor magnus. Kemudian di sini ada iliotibia tract. Kemudian di sini ada musculus semimembranosus. Lalu di sini ada musculus bicephemoris yang terdiri dari kaput yang pendek dan juga kaput yang longus. Kemudian ini untuk yang bagian dalamnya itu ada pertama itu pastinya ada gluteus maximus, musculus gluteus maximus. Kemudian di bagian sini ada musculus gluteal aponeurosis and gluteus medius. Kemudian di sini ada musculus gluteus minimus. Kemudian di sini ada musculus tensor fasciae latae. Kemudian di sini ada musculus piriformis. Lalu di bagian sini ada musculus superior gemellus. Lalu di bagian sini ada musculus obturator internus. Lalu di sini ada musculus inferior gemellus. Lalu di sini ada musculus quadratus femoris. Nah, untuk di bagian sini juga ada musculus semitendinosus. Di sini juga ada musculus adductor magnus. Kemudian ini untuk tampakan lateral dan juga medialnya. Untuk di lateral seperti yang kita lihat kalau di sini ada musculus bicephemoris yang terdiri dari kaput longus dan juga kaputnya yang pendek. Setelah itu di sini ada musculus lateralis. Lalu di sini ada tendon quadriceps femoris. Lalu di sini ada ligamentum fibular collateralis. Setelah itu di sini ada namanya musculus gastrocnemius.
Lalu untuk yang ini namanya adalah musculus tibialis anterior. Kemudian kita ke tampakan medialnya. Di tampakan medialnya terlihat musculus fatus medialis. Di bagian sini ada musculus sartorius. Kemudian ada musculus gracilis. Setelah itu ada musculus semitendinosus bagian tendonnya. Lalu di sini ada musculus semimembranosus beserta dengan tendonnya. Lalu di bagian sini ada quadriceps femoris tendon. Lalu di sini ada ligamentum tibia collateralis. Lalu di bagian sini ada musculus gastrocnemius. Kemudian ini kita ke bagian osteumnya, yaitu di sini ada kaput dari os femoris. Kemudian ini ada yang namanya fovea capitis, osis femoris. Nah, ini merupakan tampakan anteriornya dan ini merupakan tampakan posteriornya. Nah, setelah itu di bagian sini ada yang namanya trachonter mayor, terus di sini ada yang namanya quadrat tubercle, terus di bagian sini ada yang namanya crista intertrochanterica, terus di bagian sini ada yang namanya column oasis femoris. Setelah itu di bagian sini ada namanya culture femorale, terus di bagian sini ada yang namanya trochanter minor. Setelah itu di bawah trochanter minor itu ada lagi yang namanya linea practinea. Habis itu yang ini itu namanya adalah tuberositas glutea. Nah, untuk yang bagian ini itu namanya adalah kuadrat tubercle. Setelah itu kita ke bagian sini, itu namanya adalah linea aspera. Linea aspera ini terdiri dari yang namanya labium mediale sama labium laterale. Nah, di bawah sini ada nama yang bulat ini, yang seperti ada tanda ini, itu namanya adalah nutrient foramen. Kemudian ini merupakan badannya. Setelah itu kita ke bagian anterior. Di bagian anterior sama halnya dengan di posterior, ini merupakan kaput kaput osis femorisnya. Kemudian di sini ada juga fovea capitis oasis femoris. Kemudian di bagian sini ada yang namanya trochanter mayor. Setelah itu di bagian sini seperti ada titik titik tiga itu namanya adalah kolom oasis femoris atau lehernya ya. Kemudian di sini ada yang namanya trochanter minor. Setelah itu di bagian sini itu ada namanya linea intertrochanterica. Nah, kemudian ini untuk otot-ototnya sendiri di bagian pelvis. Itu di sini ada gluteus medius. Kemudian di sini ada musculus gluteus medius, kemudian di sini ada musculus piriformis, kemudian di sini ada musculus gamelil dan obturator internus, kemudian di sini ada musculus tensor fasciae latae. Di sini merupakan bagian gluteus maximusnya, muskulusnya. Oke, kemudian di sini ada tiga, yaitu namanya adalah musculus hamstring tendon. Sini ada musculus semimembranosusnya dan kemudian di sini ada musculus semitendinosus. Nah, di sini ada eh, musculus bicefemoris yang terdiri dari caput long dan juga caput shortnya. Nah, ini merupakan kaki bagian belakang. Ini adalah superficialnya dan ini adalah intermediate-nya. Untuk di superficialnya sendiri itu pertama dia tersusun dari
Di sini ada musculus semitendinosus, kemudian di sini ada musculus semimembranosus, lalu di sini ada musculus gracilis. Setelah itu di bagian sini ada musculus santorius. Setelah itu di sini ada musculus gastrocnemius. Lalu di sini ada musculus coeleus. Di sini yang sering terkena cedera yaitu adalah tendon Achilles. Setelah itu di sini ada juga, ini untuk yang bagian intermediate-nya, ini ada musculus plantaris. Sini ada musculus plantaris, kemudian di sini ada musculus popliteus, lalu di bagian sini ada musculus soleus juga. Ini juga musculus soleus. Lalu di bagian sini itu ada yang namanya musculus gastrocnemius caput laterale. Nah, ini bisa kita lihat sendiri di sini terdiri untuk bagian anteriornya, untuk bagian superficialisnya dia terdiri dari musculus fibularis longus, kemudian ada tulang fibia juga atau osteotibia. Kemudian di sini ada musculus tibialis anterior, kemudian di sini ada musculus gastrocnemius. Lalu di sini ada musculus extensor hallucis longus, kemudian di sini ada musculus extensor digitorum. Setelah itu di sini ada juga ostium fibulanya. Setelah itu di bagian sini ada musculus extensor hallucis longus dan juga tendonnya. Setelah itu di sini ada musculus tibialis anterior. Kemudian di bagian sini ada musculus fibularis perineus longus. Setelah itu di sini ada terlihat ostium fibulanya juga. Juga ini ada tendon tibialis anterior dan juga uh, ada musculus extensor digitorum brevis sama musculus extensor hallucis brevis. Ini untuk bagian lateralnya, ini di sini bisa kita lihat ada bagian patella ostiumnya. Terus di sini ada musculus gastrocnemius, kemudian di sini ada musculus soleus, kemudian di sini ada musculus fibularis longus dan ada tendon fibularis longus. Kemudian di sini ada musculus fibularis brevis dan juga ada tendon fibularis brevis. Di sini ada juga musculus extensor digitorum longus dan juga ada musculus tibialis em, anterior. Kemudian di bawah sini ada tendon fibularis brevis. Kemudian ada eh, tendon extensor digitorum longus dan juga ada musculus extensor digitorum brevis. Ini untuk bagian ostium yang ada di kaki-kaki jarinya, ada di jari-jari kaki. Baik, setelah itu kita berlanjut ke bagian eh, jari-jari kaki. Ini untuk tulang-tulangnya itu terdiri untuk talus sendiri itu terdiri dari kaput, terus ada kolum, terus kemudian di sini ada trochleae, kemudian di sini ada processus lateralis, kemudian di bagian sini ada processus posterior. Untuk di bagian sini ada yang namanya sinus tarsi.
ada sinus tarsi. Kemudian di sini ada eh, di bagian sini ada eh, metatarsal, osteometatarsal. Kemudian di sini ada ostium digitorum. Setelah itu di sini ada osteum cuboideum. Nah, untuk bagian calcaneus itu terdiri dari yang pertama adalah tubular calcanei. Kemudian ada troklea. Kemudian di sini ada bagian tuberositasnya. Setelah itu untuk bagian medialnya itu di sini ada ostium metatarsal. Setelah itu di sini ada ostium osteum digitorum. Sama halnya dengan bagian lateral, untuk bagian medialnya talusnya juga tersusun dari yang pertama adalah kolum, kemudian ada kaput, kemudian ada troklea, lalu di sini ada posterior, ada processus posterior, kemudian di sini ada yang namanya tuber calcanei. Nah, setelah itu di sini ada sulcus, sulcus tendensis. Kemudian di sini ada eh, ostium sesamoideum. Ini untuk kenampakan dari dorsalnya. Sini bisa kita lihat di sini ada ostium metatarsal. Kemudian di bagian sini ada yang namanya tuberositas osis metatarsalis. Kemudian di sini ada ostium cuboid. Di bagian sini ada osteum cuboideum. Kemudian di sini ada korpusnya. Lalu sini ada tubercle lateralis, di sini ada tubercle medialisnya. Setelah itu di sini ada trokleanya, sini ada kolum dan ini juga kaputnya. Setelah itu kemudian bagian di bagian sini itu namanya adalah basis. Kemudian di sini korpusnya, lalu di sini kaput, lalu di sini basis lagi, terus di sini kaput dan juga di sini korpus, di sini kaputnya. Sama halnya dengan bagian plantarnya, di sini ada ostium metatarsal. Kemudian di sini ada navicular, kemudian di sini ada ostium cuboideum, lalu di bagian sini ada tubercle lateralis, lalu ada tubercle medialis, kemudian ada processus posterioris, lalu ada yang namanya kaput yang merupakan penyusun dari talus. Kemudian sini ada kaput, lalu sini ada tuberositas, kemudian ada processus medialis, processus lateralis. Kemudian ada di sini musculus growth tendon of flexor hallucis longus. Kemudian di sini ada tendon fibularis longus, perineus.
Ini merupakan ligamentumnya. Di sini ada ligamentum anterior, posterior, tibiofibularis. Kemudian di sini ada ligamentum anterior talovibularis. Kemudian di sini ada ligamentum posterior talovibularis. Kemudian di sini ada ligamentum calcaneofibularis yang merupakan dari komponen ligamentum di ankle ya. Kemudian di sini ada ligamentum interosseus thoraconalis. Kemudian di sini ada ligamentum dorsal talonaficularis. Kemudian di sini ada ligamentum calcaneonavicularis. Kemudian di sini ada ligamentum calcaneocuboid. Lalu ada untuk di bagian sebelah sininya juga ada tulang tibia, eh, ostium tibia, ostibia, kemudian di bagian sininya sama tersusun dari ligamen-ligamen yang sama, kemudian di sini ada eh sustainaculum tali, terus ada ligamentum plantar calcaneus navicularis, kemudian di sini ada eh, ligamentum plantar longus. Ini juga di bagian sini juga ada ligamentum posterior tibiofibularis dan juga ada talusnya. Kemudian di bagian palang, os palangnya itu ada yang namanya joint kapsul. Ini merupakan os metatarsalnya. Kemudian di sini ada bagian eh, distal, medial, dan juga proksimalnya dari ostium palangeal. Nah, kemudian ini adalah plantar calcaneocuboid ligamentumnya. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan ke bagian inervasi dan juga arteri-arteri lainnya di sistem muskuloskeletal. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu vaskularisasi dan juga inervasi untuk sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu biasanya dimulai dari arcus aorta, kemudian nanti ke karotis komunis kanan dari trunkus brachiocephalicus, kemudian dari kirinya langsung dari arcus. Nah, dari karotis komunis naik melalui leher di sekitar C4 dan C3 dan juga C4 yang kemudian akan menjadi percabangan yaitu ada karotis interna dan juga karotis eksterna. Nah, untuk karotis interna sendiri dia bakalan masuk ke rongga kranium via kanalis karotis yang bakal mensuplai otak, mata, dan juga bagian dalam kepala. Nah, untuk eh, karotis eksterna dia bakalan tetap di luar kranium untuk mensuplai struktur superfisialis seperti wajah, kulit, kepala, dan juga otot-otot wajah. Nah, untuk arteri facialis, dia melalui rahang bawah naik ke pipi, terus ke sudut mulut dan juga ke sudut mata. Terus dia bakal mensuplai otot mimik wajah. Untuk arteri maxillaris, dia bakalan masuk ke fossa infratemporalis dan bakalan memberikan cabang ke menjadi arteri alveolaris, yaitu di bagian gigi. Kemudian ada arteri meningia media, dura mater, kemudian ada arteri temporalis profunda, yaitu di bagian otot temporalis. Nah, kemudian arteri temporalis superficialis yaitu bakalan jadi cabang terminal yang bakal mensuplai kulit dan juga otot temporal dan juga periteral. Nah,
Setelah itu, eh, untuk inervasinya sendiri di bagian motorik, itu jadi ada vena facialis yang bakalan ke vena jugularis interna. Nah, nanti dia bakalan menjadi inervasi motorik dan juga sensorik. Di inervasi motorik itu ada nervus facialis, itu ada CN4 yang keluar dari foramen stylomastoideus yang kemudian masuk ke parotis lalu bercabang menjadi 5, yaitu ada temporal, zigomatik, bukal, mandibular, cervical, terus lalu menjadi inervasi otot-otot buat mengekspresikan wajah kayak orbicularis oculi, terus ada zygomaticus sama buccinator. Nah, untuk sensoriknya sendiri itu nanti ada disuplai oleh nervus trigeminus yaitu CN5. Nah, untuk V1-nya itu ada nervus ophthalmicus yang berada di dahi sama di kelopak atas. Kemudian ada video itu dari nervus maxillaris di pipi dan juga kelopak bawah. Kemudian di V3-nya itu ada di nervus mandibularis, yaitu bagian rahang bawah dan juga otot kunyah kayak masseter, terus temporalis dan juga pterygoideus. Nah, lalu kita berlanjut ke bagian leher. Di bagian leher sendiri itu eh, vaskularisasinya itu terdiri dari yang pertama itu adalah arteri carotis communis. Nah, kemudian dari arteri carotis communis dia akan ke arteri carotis externa yang lanjutnya akan memberi suplai kepada arteri tiroidea superior di otot leher bawah dan juga kelenjar tiroid. Lalu ada arteri lingualis dan juga arteri facialis di dasar mulut. Kemudian di belakangnya itu ada otot leher yang disuplai oleh arteri cervicalis ascendens dari truncus facialis, kemudian ada arteri vertebralis dari arteri subclavia yang kemudian bakalan masuk ke foramen transversarium C6 dan C1 lalu akan ke otak. Sedangkan inervasinya sendiri itu dari plexus cervicalis C1 dan juga C4. Nah, untuk bagian motoriknya sendiri di musculus scalenus dan juga infrahyoid itu juga ada dari via ansa cervicalis dan juga musculus longus coli. Untuk sensorik sendiri dia itu di kulit leher, kemudian melalui nervus occipitalis minor, lalu ke auricularis magnus, kemudian ke transversus coli. Nah, untuk nervus accessorius atau CN9 ini, CN11 ini dia bakalan ke musculus sternocleidomastoideus dan juga ke trapezius. Nah, setelah itu kita bakalan masuk ke bagian toraks. Nah, untuk bagian toraks sendiri, eh, itu vaskularisasinya terdiri dari pertama adalah aorta yang pertama adalah aorta thoracalis yang bakalan memberi si nervus intercostalis posterior yang bakalan masuk ke celah-celah iga yang bakalan mensuplai darah-darah ke otot interkostal, pleura dan juga kulit-kulit di torak. Nah, arterinya itu ada arteri thoracalis interna dari arteri subclavia, kemudian turun dari belakang sternum, dia bercabang menjadi arteri muscoprenica, kemudian ada arteri epigastrika superior yang kemudian bakalan menuju ke dinding atas. Lalu untuk inervasinya sendiri itu ada di nervus intercostalis T1 dan T11 cabangnya dari nervus spinal thoracal. Nah, untuk motoriknya dia bakalan ke musculus intercostalis externus, kemudian ke
in musculus intercostalis internus dan juga ke musculus intercostalis intimus. Untuk sensoriknya sendiri dia bakalan ke kulit toraks anterior dan juga kulit torak bagian lateral. Nah, untuk di bagian diafragma itu ada yang namanya nervus phrenicus di C3 dan juga C5. Ini merupakan gambar yang sudah saya jelaskan tadi mengenai arteri dan juga vena-venanya. Lalu kita ke bagian abdomen. Untuk di abdomen sendiri, vaskularisasinya itu dia pertama itu dari arteri epigastrika superior yang merupakan lanjutan dari thoracalis interna. Nah, arteri epigastrika inferior ini dia merupakan cabangnya itu adalah arteri iliaka eksterna yang bakalan naik ke posterior ke musculus rectus abdominis yang kemudian anastomosis dengan epigastrika superior. Nah, habis itu dia ada arteri lumbalis dari aorta abdominalis yang bakalan mensuplai otot punggung dan juga dinding perut bagian belakang. Nah, ini untuk bagian inervasinya. Yang pertama itu ada dari nervus intercostalis T7 dan juga T12 serta ada nervus iliohypogastricus dan juga ada nervus ilioinguinalis L1 dan juga kemudian yang bakalan ke otot obliquus externus dan juga bakalan ke musculus obliquus internus serta ke musculus transversus abdominis dan sensoriknya itu bakalan ke kulit abdomen bagian bawah. Bisa kita lihat di sini ada vena superficial epigastrik, terus kemudian di sini ada vena superficial circumflex, terus ini ada vena thoracoepigastrik, kemudian di sini ada vena lateral thoracic, terus di sini ada vena lateral thoracic juga, lalu di bagian sini ada vena thoracoepigastrik. Kemudian di sini ada vena superficial circumfleksi iliaca. Kemudian di sini juga ada vena superficial epigastrik. Nah, dan ini merupakan untuk di bagian panggul, untuk vaskularisasinya sendiri, itu dia berasal dari arteri iliaca communis yang bakalan bercabang menjadi arteri iliaca externa yang kemudian bakalan ke ekstremitas bawah. Nah, lalu akan menjadi arteri iliaca interna yang bakalan berada ke pelvis, terus ke gluteus dan juga perineum. Setelah itu akan setelah itu nanti dia akan bercabang lagi di musculus gluteus itu tuh ada yang namanya arteri glutea superior dan juga ada arteri glutea inferior. Nah, kemudian ada di bawah otot medial paha itu ada yang namanya arteri obturatoria. Kemudian ada arteri pudenda interna yang yang berada di perineum dan juga genitalia. Nah, kemudian eh, untuk inervasinya sendiri nanti dari nervus eh, nanti dari nervus
gluteus inferior dan juga ada nervus gluteus superior, dia bakalan ke musculus gluteus medius dan juga minimus. Kemudian untuk nervus gluteus inferior, dia bakalan ke musculus gluteus maximus dan juga untuk nervus pudendus ke otot perineum, dia bakalan ke otot perineum, sphincter anus dan juga genitalia. Ini untuk vena-venanya, jadi di sini ada vena middle rektal, kemudian di sini ada vena inferior rektal, kemudian di sini ada vena media sakral dan juga di sini ada vena superior rektal. Di bagian sini juga ada vena inferior mesenterik. Di sini ada uh, vena eksternal iliaca, kemudian di sini ada vena internal iliaca, lalu di bagian sini ada vena vena yang besar yaitu vena cava inferior. Setelah itu ini juga ada percabangannya yaitu ada dari plexus perimuscular rectal venous. Kemudian di sini juga ada plexus communication internal perimuscular rectal. Lalu di sini juga ada vena internal pudendal di dalam kanal pudendal. Lalu ini untuk bagian dari ekstremitas bawahnya. Jadi untuk vaskularisasinya sendiri dia itu bakal dari arteri iliaca eksterna dia bakalan menjadi arteri femoralis yang melewati ligamen inguinal yang kemudian akan bercabang menjadi arteri profunda femoris yang bakalan ke otot anterior, medial dan juga posterior paha. Nah, untuk di bagian lutut belakang lutut itu ada yang namanya arteri poplitea yang bakalan bercabang menjadi arteri tibialis anterior ke bagian dorsum kaki. Lalu ada arteri tibialis posterior yang bakalan ke telapak kaki yang menjadi arteri plantaris medialis dan juga lateralis. Nah, untuk inervasinya sendiri, dia itu ada di plexus lumbosakral L2 dan juga S3. Nantinya nervus femoralis L2 dan juga L4 dia bakalan ke bagian quadriceps dan juga sartorius. Nah, setelah itu nanti eh, nervus obturatorius dia bakalan ke bagian aduktor paha. Setelah itu nervus ischiadicus dia bakalan bercabang menjadi nervus tibialis yaitu yang bakalan ke otot flexor kaki, ke otot gastrocnemius, kemudian ke otot soleosus atau bisa kita sebut musculus flexor kemudian ke musculus gastrocnemius, kemudian dia bakalan ke musculus soleus. Nah, setelah itu nervus perineus fibularis communis yang bakalan bercabang. Cabangnya itu menjadi dua, yaitu cabang superficial dan juga cabang bagian dalamnya. Nah, di cabang superficial itu dia bakalan ke uh, peroneus longus atau ke musculus peroneus brevis. Nah, kemudian dia bakalan ke cabang dalam yang akan menginervasi bagian-bagian dari ekstensor jari, terus bagian tibialis anterior. Selanjutnya kita ke bagian ekstremitas atas vaskular untuk vaskularisasinya sendiri itu bakalan dari eh, arteri bentar, bakalan ke arteri dari arteri subclavia yang kemudian akan berlanjut menjadi arteri aksilaris yang melewati bagian ketiak.
Lalu dia bakalan bercabang. Bercabangnya itu menjadi arteri thoracoacromialis sama arteri circumflexa humeri. Nah, nantinya itu akan menjadi arteri brachialis di bagian lengan atas. Akan menjadi arteri brachialis di lengan atas yang bakalan bercabang di fossa cubiti. Nah, dari fossa cubiti ini akan menjadi percabangan, yaitu ada arteri radialis yang bakalan ke sisi lateral yang akan menjadi arteri palmaris profunda, kemudian yang arteri ulnaris dia bakalan ke sisi eh, medial yang bakalan menjadi arteri palmaris superficialis. Nah, lalu dia akan membentuk arcus palmaris, yaitu di bagian superficialis dan profundanya akan menyatu di bagian jari-jarinya. Nah, ini eh, untuk venanya. Di venanya ini bisa kita lihat yang pertama itu adalah ada vena axillaris, yaitu yang melewati ketiak, yaitu terus kemudian ada vena cephalic, terus ada vena thoracodorsal, lalu ada vena basilik, kemudian ada vena brachial, kemudian ada vena median cubital yang yang berada di daerah cubiti. Kemudian di sini juga terdapat setelah bagian cubiti ke bawah itu ada juga ternyata vena basilik. Kemudian ada vena median enterobrachial, lalu ada vena sepalik, lalu di bagian sini ada vena ulnar, di sini ada bagian vena perforating, lalu di bagian sini ada vena median basilik. Nah, di bagian sini juga ada vena anterior interosseus, lalu di sini ada vena radial, ada vena sepalik superior, kemudian di sini ada bagian sini ada eh, venas, ada ada superficial dari palmar. Terus di bagian sini itu ada vena perforator. Lalu di bagian sini ada vena palmar digital atau digitorum. Nah, setelah itu untuk inervasinya sendiri di bagian ekstremitas atas itu yang pertama-tama adalah inervasinya dari plexus brachialis C5 dan juga T1, yaitu dari nervus musculocutaneus yang berada di bicep dan juga di musculus bicep dan juga musculus brachialis. Lalu ada nervus radialis yang berada di tricep, kemudian di ekstensor lengan dan juga tangan. Setelah itu ada nervus medianus, flexor ada nervus medianus yang berada di flexor lengan bawah dan juga di musculus tenor. Lalu ada nervus ulnaris yang ada di musculus hipotenar, ada di lumbrical dan juga interosseis. Adapun penyakit-penyakit yang terkait dengan vaskularisasi maupun inervasinya itu seperti untuk yang di bagian atas itu ada seperti stroke ischemic anterior, terus ada middle cerebral, itu biasanya dia bakalan hemiparesis atau afasia. Kemudian ada neuralgia trigeminal yang biasanya itu nyeri di bagian wajah dan juga paroksima. Kemudian ada Bell palsy yang biasanya kelemahan otot wajah di unilateral, itu tuh biasanya akibat dari nervus facialis. Nah, lalu ada aneurisma carotis interna, nyeri kepala dan juga defisit kranial. Untuk di bagian leher itu ada cervical radiculopathy nyeri
dia tuh terasa nyeri, kemudian kelemahan akibat penekanan akar saraf, kemudian ada cedera nervus accessorius, yaitu kelemahan mengangkat bahu dan juga memutar kepala, lalu ada herniated cervical disc, yaitu nyeri leher dan juga fleksinya bakalan terasa hilang. Setelah itu, untuk di bagian toraks itu bisa neuralgia interkostal, nyerinya itu tajam sepanjang iga. Kemudian ada pneumonia lobaris, itu biasanya infiltraris paru, dia itu mengganggu sistem vaskular. Lalu ada cedera toraks. Nah, setelah itu untuk bagian abdomen dia itu yang paling terkenal itu adalah hernia, hernia inguinalis. Itu biasanya akibat kelemahan dinding perut. Nah, untuk di bagian mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.